محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa naw'a sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya munisa wa fil qabri munira wa fis sirati hadiya wa fil qiyamati syafi'an wa zikran wa hijaban minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang malam ini berkumpul dalam rangka khatmil Quran ya. Berapa kali? 17 kali dari tahun 2016. Masya Allah. Udah lupa. Tapi ingetin terus, biasanya setiap tahun diingetin tuh di Facebook. Di Facebook suka diingetin, oh ini Masya Allah di pesona dulu pernah begini. Alhamdulillah. Ala kulihan, meskipun kegiatan ini sekian tahun berjalan dan keistiqomahan bapak-bapak semuanya sampai hari ini adalah bagian daripada bentuk rasa cinta Allah kepada kita semuanya, bahwa kita masih dalam bimbingan Allah. Allah masih menghendaki kita menjadi orang yang lebih baik, tentunya menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah, menjadi ibadun muttaqun, menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena tidak semua orang Allah kumpulkan dalam kondisi seperti ini. Mulai dari kisah dari zaman Rasulullah, para sahabat itu, orang-orang Al-Quran itu spesial, sangat spesial sekali, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam peperangan, baik dalam sholat, baik dalam qiyamul lail, semuanya dikedepankan. Bahkan kalaupun mau disolati, yang sama dua-duanya mati syahid di jalan Allah, Rasulullah itu kadang bertanya, mana yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya, mana yang lebih banyak dia mengamalkan Al-Qurannya, dia yang disolati duluan. Ini tandanya apa? Bahwa Rasulullah sangat memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Nah, kita ini bagian dari proses tahapan pertama untuk memuliakan Al-Quran. Bagaimana memuliakannya? Dengan cara membaca. Tahapan yang paling dasar. Fahman la yafham, yafham am la yafham. Ngerti atau enggak ngerti, tetap dapat pahala. Ya, bapak-bapak, ngerti atau enggak ngerti baca Quran, dua-duanya tetap dapat pahala. Cuman lebih naik nanti kualitasnya, nilainya lebih banyak. Dia akan menjadi impact bagi kita, ada dampaknya dalam kehidupan kita ketika dia sudah mulai mengerti. Nah, itu baru dia akan sedikit tertarik untuk merubah perilaku kita yang tidak baik menjadi baik, karena kita mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan tradisi seperti ini sebetulnya ya, bukan tradisi bulanan atau bukan tradisi pada anggota akhirin pada zaman-zaman sekarang ini. Dari dulu sudah ada di zaman Nabi itu dibagi, kalau sekarang istilahnya odot, wade, majus. Ya, di zaman Nabi itu, di zaman sahabat sudah ada. Di zaman sahabat itu satu hari satu juz itu sudah ada. Yang saya bacakan dalam kitabnya ini, di judul kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran.
bagaimana kedudukan para salaf, para ulama salaf itu terhadap kecintaan mereka kepada Al-Quran. Bagaimana mereka cara merawat rasa cintanya? Yang pertama, mereka itu mendawamkan tilawah, mengistiqomahkan dalam tilawah. Pokoknya dalam sehari itu wajib ada waktu untuk tilawah. Cuman kadarnya ini yang berbeda-beda. Ada yang sehari hatam, sehari. Wa an ba'duhum fi kulli syahrin khatmah. Di antara sahabat itu ada yang hatam sebulan. Nanti dibagi berapa? Pada ini sudah tradisi salaf sudah ada, bukan baru ini. Wa an ba'duhum fi kulli 10 layalin khatmah. Setiap 10 malam hatam. 10 hari 10 malam hatam. Wa an ba'duhum fi kulli 8 layalin. Ada yang 8 hari hatam. 8 tahun. 8 tahun berarti kelamaan. Ya, saya khawatir takut seperti yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah, yang sampai Allah itu catat di dalam Al-Quran, ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Nah, ini kegelisahan seperti ini sempat di ada di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di zaman Nabi, Pak. Nabi sudah merasa ada gelisah, apalagi sekarang Nabi nggak kelihatan, ya kan? Ustadznya dong yang ngomong, untung ustadznya nggak diomongin. Iya, ini Nabi, ada Nabi di situ. Nabi udah khawatir, sehingga ini isi hatinya nyampe ke Allah, sehingga Allah itu tulis kalimatnya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ini kaumku sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Semakin berkembang terus dari masa sahabat ke tabi'in sampai hari ini, terbuktilah apa yang dirasakan, yang dikeluhkan dan dikhawatirkan oleh Nabi terjadi hari ini. Maka ini seandainya saya nggak bawa slide-nya ya, habis ikut pelatihan ya di kemarin 4 hari saya ikut di luar khusus Quran, pesertanya seperti bapak-bapak semua. Itu di dalam pelatihan disampaikan hasil penelitian jumlah orang Muslim di Indonesia 80% itu Muslim. Dari berapa sekarang? 275 juta. 80%-nya adalah umat Muslim. Anggaplah 100% dari 80% itu yang bisa baca Quran. Berapa mungkin? 20% yang bisa baca Quran. Berarti yang nggak bisa? Guru Quran di sekolah, guru Quran, guru pari dari seluruh guru Indonesia yang bisa membaca Quran dengan benar itu berapa? 30%, masih lumayan lah. Nanti yang bisa ini dikerucutkan lagi, yang bisanya gimana? Bener nggak bacaannya? Itu bisa dikerucutkan. Makanya tidak aneh dan tidak asing lagi punya anak keluar dari sekolah nggak bisa ngaji, gurunya nggak bisa ngaji, gitu Pak. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi hari ini. Bagaimana kalau antum itu nggak merawat ini, tidak ada interaksi sama sekali dengan Al-Quran,
lisannya tidak basah dengan zikir kepada Allah, dan seterusnya. Nanti penyesalan pasti ada di akhir. Ya itulah rahasia kenapa penyesalan ditaruh di akhir. Kalau di awal nggak ada yang main-main, ya kan? Nggak ada. Ini semangat semua nih, ya kan? Jadi tradisi seperti ini, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sudah dimulai dari para salaf, mulai dari para sahabat. Ada yang setiap 7 hari khatam, ada yang setiap 6 hari khatam, ada yang per 5 hari khatam, ada yang per 4 hari, bahkan terakhir sampai semalam khatam. Kalau di sini dicoba pun udah pasti, susahnya Ustaz, ya Allah. Semalam khatam tuh kayak gimana? Pernah nggak ngerasain bapak-bapak? Satu malam ngerasain khatam? Nggak usah di sholat, di luar sholat. Pernah nggak ngerasain? Saya ingin merasakan sebagaimana Imam Syafi'i rasakan, yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i. Saya coba semalam, itu memang luar biasa. Capek iya, tapi waktu menjadi berkah. Kenapa? Karena tilawah. Capek. Kita start habis maghrib, habis isya sholat, tarawih selesai, lanjut lagi. Saya ingin tahu sehari atau semalam selesai 30 juz. Kalau di siang hari Pak bisa Pak, karena dari pagi sampai zuhur itu 15 juz dapat. 15 juz dapat. Nah kalau antum ingin merasakan nikmat seperti ini, tidak hanya mendengar cerita Imam Syafi'i 60 kali sebulan, coba. Ustaz kapan kerjanya? Ya jangan pas lagi kerja. Nah ayo pengen nyoba, korbankan dulu pekerjaannya sehari, baru iya, inilah yang dikatakan semua waktunya berkah, diisi dengan kebaikan. Ini khusus di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau di zamannya para a'imah yang terkemuka itu, kalau bulan Ramadan mereka itu tidak sibuk dengan yang lain kecuali sibuk ibadah baca Quran. Ya, siangnya berpuasa, malamnya apa? Malamnya dia qiyam bersama Al-Quran. Coba di sini dipraktekkan nanti. Apa namanya? Kalau di Jawa udah terkenal namanya pesantren siapa? Pesantren Temporo, ya kan? Semalam khatam. Makmumnya juga seperti bapak-bapak, cuman hatinya udah berbeda. Jadi nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang ngeluh. Oh di sini jangan lama-lama. Aminnya udah beda. Ya. Wah di rakaat kedua udah nggak bakalan enak aminnya. Amin. Udah pas. Itu udah kode sama imam itu. Kode. Namanya imam disuruh cepat. Cepat. Ya kan? Nah, itu udah kode keras itu. Masya Allah. Ini kalau kita tidak biasakan, makanya tetap harus dimulai dari yang kecil dulu. Antum tilawah sehari sehalaman. Berarti kalau dibagi seminggu berapa? 1 juz? Sehari 4 halaman berarti 2 lembar dong. 5 hari doang. Oh, seminggu itu 7 hari. Oh, itu mah ininya. Iya. Jadi 1 minggu sama-sama libur sedikit. Jadi biar lapangan di depan itu besi gitu ya, Masya Allah. Bisa. Nah itu udah sangat diskon banget. Sudah sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Kalau belum sampai kita tahapan 1 juz 1 hari. Makanya di sini semalam kalau yang sering saya sampaikan, kalau Sayyidina Utsman bin Affan dari maghrib sampai jam 11
Yang sebelah sini hatam. Kayak apa bacanya? Hatamnya di dalam sholat. Ya gimana bacanya? Ya orang hafid. Kayak apa ya? Nggak bisa dibayangkan dengan kita. Oh iya, kita mau bacanya suruh ngafal aja mondar mandir, wah banyak lupa gitu kan. Al-Kautsar aja lupa kalau ada imam di belakangnya ada yang hafiz Quran. Wah, Al-Kautsar lupa muter-muter. Bahkan surah Al-Ikhlas bisa lupa kalau di belakangnya ada yang hafiz. Bisa lupa. Itu. Masya Allah. Ini tradisi seperti ini bukan tradisi saat ini aja. Ini sudah ada yang memulai. Kenapa demikian para sahabat? Karena mereka ingin mengikat dirinya ya dengan amal ibadah, dengan Al-Quran. Kalau kata Imam Al-Ghazali dikatakan, Pak, ini setiap jiwa ketika tidak diikat, kata Imam Al-Ghazali, ibarat hewan keluar dari kandang. Habis ya. Kalau sampai dia ikan buas hewan buas nih keluar dari kandangnya, dia bisa akan menghabiskan banyak orang, mudaratnya lebih banyak. Begitu juga jiwa kita ini, ketika tidak diikat dengan Al-Quran, maka jiwa kita akan menjadi apa? Menjadi fajir, menjadi orang yang rajin bermaksiat. Bukan kebaikan lagi yang dilakukan, kemaksiatan. Karena hidup ini pilihannya bersama Allah atau sama setan. Kalau enggak sama Allah pasti sama setan. Makanya jangan sampai ada kekosongan dalam pikiran kita. Jadi karena udah kosong, tidak zikir, yang datang siapa? Setannya. Apa coba kerjanya dia setan? Dia enggak pernah putus asa. Datang dari depan, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nggak bisa dari depan, dari belakang. Nggak bisa dari belakang, dari samping kanan. Nggak bisa dari samping kanan, samping kiri. Dia tetap berusaha agar kita tidak menjadi orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kerjanya mereka. Ketika dia sudah berhasil, apa kata mereka? Kata mereka, kata setan itu di dalam surah Al-Hasyr. Tadi ladina min qablihim qariban kama tali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata setannya itu. Ketika setelah dia berhasil, Pak, ngajak kita nih berbuat maksiat, kata dia, udah saya lepas, itu urusan kamu. Itu setannya. Apa yang diucapkan oleh setannya? Qala inni akhafullaha rabbal alamin. Setannya itu punya rasa takut sama Allah. Jadi kalau kita nih nggak punya rasa takut sama Allah, berarti lebih parah daripada setan. Iblisnya itu mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Tapi memang Allah biarkan dia karena janji Allah memang membiarkan dia sampai kapan? Sampai hari kiamat. Memang kerjanya dia begitu. Musuh yang nyata kita dia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itu jelas. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Ya itu. Masya Allah. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan inilah yang membuat para malaikat pun cemburu. Nah, kalau bisa antum ya tilawahnya tetap ada yang bimbing. Jangan lepas. Karena kalau antum belum selamat dari kesalahan khafi, pasti dipastikan bacaannya pasti salah. Ya, jangan sampai antum tidak selamat dari kesalahan yang jali, bukan yang khafi, yang jali. Kesalahan yang sampai bisa merubah hurufnya, merubah panjang pendeknya,
merubah harokatnya, merubah dan yang seterusnya, itu berbahaya. Ya, ini sekalian masih ngasih warning lagi biar meningkatkan belajar. Baca itu memang wajib, tapi di atas baca itu ada yang lebih wajib. Apa namanya? Belajar. Fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah, fardu ain. Dia antum kalau belajar, lihat ini perintah, bukan perintah ketua DKM, bukan perintah ketua wajibnya, bukan. Ini perintah Allah. Bahkan perintah Nabi pun, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Jadi kesalahan antum ketika baca, kalau sedang belajar, itu dapat ampunan dari Allah, dapat pahala bahkan. Nih lagi baca antum salah, tapi karena antum belum mampu baca dengan benar itu sambil belajar, maka salahnya mendapatkan apa? Pahala. Tuh yang kan. Maka kata Rasulullah, al-mahiru bis-safar ma'as-safar bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, yang bisa mengamalkan Al-Quran, yang hafizul Quran, yang amilul Quran, dia ma'as-safaratil kiramil bararah. As-safarah itu ada yang mengatakan maknanya malaikat, tapi ketika saya baca di tafsirnya di kitab ini, as-safarah adalah para rasul yang Allah turunkan. Ma'as-safaratil, kedudukannya sama dengan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sama-sama menerima wahyu. Ini kan wahyu Allah, firman kita yang dibaca ini wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saja yang pertama menerimanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, al-maniru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Kalau ketemu dengan orang yang bacanya terbata-bata dan dia kesulitan untuk membaca dengan benar, kata Rasulullah, falahu ajrani, mendapatkan dua pahala membaca dan pahala usaha. Nah ini saya pesankan seperti ini bapak-bapak. Jadi kebiasaan ini tetap berlanjut, tapi di balik itu kita tetap harus ada yang membimbing. Sampai kapan Ustaz? Sampai selesai, sampai tidak ada kesalahan yang jadi kesalahan yang besar. Itu misalkan di surat Fatihah dibaca wala bollim, kan kedengarannya sama-sama huruf dal, padahal baca huruf ba, wala bollim. Nah, yang di belakang nggak tahu, yang tahu hanya imam. Tapi kalau makmumnya dia ngerti, oh ini bahaya nih. Ini yang bawahnya nggak benar nih. Iya, begitu. Ini contoh kecil. Jadi ada motivasi di dalam Islam, ada kemudian juga inzar, ada busyra, ada kemudian juga ada inzar. Inzar itu adalah suatu peringatan untuk kita agar kita ini semangat terus baca. Kalau busyranya, kita kalau baca Quran dapat surga, dapat pahala. Oh itu kabar gembiranya. Begitu. Jadi kalau udah ada kabar gembira, siap-siap ada lawannya dari itu. Nah kita belajar nih, sudah mulai seperti ini, bisa mempertahankan sampai dari 2016 sampai sekarang. Ini udah 10 tahunan ya kan? 10 tahun, udah masuk 2026 udah. Ini luar biasa, bisa mempertahankan seperti ini. Ya kan? Ini bukan hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi mempertahankan seperti ini luar biasa. Meskipun saya dengar apa namanya tadi tersiok-siok ya ibaratnya gitu kan, ada yang maju mundur dan seterusnya, itu luar biasa seperti itu. Tapi memang seperti ini butuh dibentuk dalam komunitas kita
agar kita tetap terjaga dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk kita mempunyai amal yang istiqomah. Ya. Ini jarang ketemu wajah-wajah bapak-bapak yang jarang kelihatan, gitu kan? Tiba-tiba ketemu lagi sekarang. Beberapa orang yang nggak kelihatan sudah lama, ya kan? Ada ayahnya, masya Allah, pindah rumah ya, Pindah rumah, saya membawa Padayan. Karena kalau udah pindah malah yang cerita. Iya. Terus yang ada Pak siapa? Allah Muslim. Pak Haryanto. Luar biasa. Dan ketemunya sekarang doang, udah berapa hampir lebih dari 5 tahun. Ternyata masih muda juga nih. Ya, jadi masih layak. Ya Pak Ustaz ya, masih layak. Iya, Pak. Keren. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini ketemu dalam kondisi seperti ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan semuanya menjadi orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita saling menasihati dan kita tetap termotivasi untuk beramal kebaikan. Dan Quran ini, Bapak-bapak, jangan samakan dengan yang lain. Tidak ada yang bisa menyamakan kemuliaan Al-Quran. Tidak ada. Ya, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kemuliaan Allah dengan hamba-Nya tidak bisa dibandingkan, maka Quran ini siapapun yang memuliakannya nanti dia akan datang menjadi pembela kita, dia yang akan memuliakan kita. Dia yang akan mensaji kita pada kuburannya nanti. Bayangkan antum sendiri baca Al-Muluk saja itu sudah bisa menjadi perisai di kuburannya. Dia datang, dia yang melindungi hewan-hewan tidak bisa memakannya karena dia mengamalkan surah Al-Mulk. Bagaimana kalau sampai 30 juz? Masya Allah. Itu Quran. Bukan sampai situ. Nanti dia diantarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat nanti dibangkitkan di yaumil hisab, yaumil mahsyar, dibangkitkan lagi, nanti di akhirat di pengadilan dia mendampinginya. Dia membelanya terus. Jadi sampai berjumpa dengan Allah, dia Al-Quran menjadi teman sejati. Nah, kehidupan lebih banyak dan kematian lebih panjang daripada kehidupan. Coba bayangkan dari Nabi Adam sampai hari ini umurnya berapa? Dari kubur berapa tahun? Ya kan? Belum kiamat. Ya, belum berakhir. Jadi kematian itu lebih lama daripada hidup. Tapi kalau antum punya amal yang baik melebihi apa? Melebihi hidup, melebihi orang yang mati sekian tahun itu, sekian lamanya. Kalau amal kita terus mengalir, Masya Allah, ini luar biasa. Yang punya konsep pertama ini belum mengalir terus, Masya Allah. Siapa tahu nanti, mohon maaf, ketika kita di antara kita sudah dipanggil duluan, Masya Allah, dia dapat kiriman doa dari kita, dari teman-teman. Itu bisa mengurangi kegelisahan di alam kubur. Nah, ketika dapat kiriman dari kita, mengurangi kegelisahan seperti itu. Oleh karena itu, maka kegiatan Al-Quran ini tolong dispesialkan. Jangan sambilan. Kalau ngambilnya sambilan itu sudah mulai sebetulnya kurang pas kalau bilang sambilan sama Al-Quran. Waktu spesial, ngambil waktu yang spesial. Kapan waktu yang spesial sama Al-Quran? Bapak-bapak, kapan waktunya? Habis subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh berarti di qiyamul lail. Udah siang antum fantashiru fil ardi wabtaghu min
Alhamdulillah, udah siang hari kalian udah apa namanya cari maisha, bukan cari ain. Bisa dua-duanya ini. Jadi perintah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Ini peringatannya. Walaupun kamu disuruh begitu jangan lupa ingat sama Allah. Saat pekerjaannya ingat sama Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum. Makanya banyak orang yang enggak ingat di pekerjaannya terjadi perbuatan korup. Kenapa? Enggak ada zikir sama Allah. Yang penting kerja, enggak ada amanah di situ. Makanya dilanjutkan ayatnya fadhkurullaha katsira, jangan sampai ada kosong hatinya karena akan diisi oleh apa? Oleh setan, iblis dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ini sampai jam berapa sih? Makanya itu mah harus kasih tahu, disuruh ngomong aja bahwa kita kan bisa ya kan. Jadi kalau nggak dikasih tahu, saya ngomong terus ini. Ini kan saya bawa pembelajarannya bukan hanya apa yang mau disampaikan karena berkaitan dengan seperti ini. Jadi saya mengambil referensi dari kitab langsung yang berkaitan dengan Al-Quran. Sunnahnya, bapak-bapak, kalau kita pengen khatam, itu sunnahnya dianjurkannya mulai Jumat berakhir di malam Jumat. Di sore hari Kamis Jumat sore itu di Kamis sore hari udah selesaikan, malamnya kita baca khatmul Quran. Kita setoran Apa? setoran Kamis malam. Iya, itu bagusnya. Jadi dalam sepekan kalau hantam seperti itu. Itu kalau hantam ya, kalau hantam. Ya kalau nggak hantam ya disesuaikan aja. Jangan sampai menjadi hambatan gara-gara nggak hantam nanti lapor malu mau laporan malu gitu kan. Kemudian itu kebiasaan para ulama salafus saleh ya, ketika memulai baca Al-Quran. Ada yang memulai khatmatan nahar yaumul itsnain fi rakaatil fajr. Ada kebiasaannya di hari Senin dia menghatamkan Al-Quran sholat fajar, ya kan? Berarti di akhir sholat fajar berarti sholat subuh. Ada yang senang begitu. Au ba'dahuma wa yaj'alu khutbatan laili lailatal jumu'ah fi dzikril maulid, setelah sholat maghrib. Kalau kita kan di kampung dulu kan gitu kayak ada khataman yang kita ngaji nih selesai, syukur orang tua kita dulu. Nah, itu sunnah sebetulnya, bagus itu Pak, bentuk rasa syukur. Cuman masalahnya habis ngaji itu sampai sekarang hilang Qurannya. Kenapa? Tidak terbentuk, tidak tertanam rasa cintanya. Hanya saja semangat pada waktu itu. Nanti ketika di usia tua hanya berkata saya punya pengalaman seperti itu. Selama sibuk mencari kerjaan lupa sama Al-Quran. Jadi tidak pakai fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi itulah salah satu kebiasaan-kebiasaan dan yang memulai order ini adalah bukan kita, tapi para salafus saleh yang mereka tentunya sudah menjadwalkan bacaan Al-Qur'annya. Dan kata Rasulullah SAW, setidak-tidaknya paling lambat 40 hari hatam ya, 40 hari hatam. Kalau udah lebih dari itu masih kategorinya al-aful iman, sangat lemah iman. Kalau lebih dari 40 hari imannya sangat lemah. Ini antum walaupun nggak sampai 40 hari nggak hatam ya, jangan sampai nggak baca lagi gitu kan gara-gara begini. Tetap berikhtiar karena jiwa kita ini butuh latihan, butuh latihan. Gak bisa langsung disuruh hatam semalam, orang gempor juga bapak ya kan. Tetap kita harus latihan. Ya coba sehari ini saya bisa nggak setengah 5 halaman. Oh iya,
kok bisa ya? Besok coba. Dan seterusnya. Jadi butuh latihan. Dengan latihan itu insya Allah akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi karakternya. Sehingga ketika kita tidak baca Al-Quran, ada yang seakan-akan ada yang hilang dari kebiasaan hari itu. Nah ini kan ketagihan kita. Oh iya nih hari ini saya harus dan seterusnya. Baik, karena waktunya sudah habis, ya, saya cukupkan dan akan dikembalikan kepada MC-nya. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini yang sangat singkat saya sampaikan dari kitab At-Tibyan ini bisa memotivasi kita semuanya bahwa kita juga bagian daripada penerus salaf, cuman kelasnya yang berbeda ya. Kelasnya yang berbeda ya. Mudah-mudahan dengan hari ini, besok dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala semoga semakin memberikan hubbul iman, semakin meningkatkan rasa cinta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada firman-nya, sehingga kita semuanya dapat membaca dan mengamalkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.